Welcome back to our YouTube channel Trigonometry Kuliah Edition. Halo teman-teman, nama aku Christopher Gilbert. Nah, mungkin kalian bingung kok bisa jadi CG. Sebenarnya semuanya tuh berawal dari aku waktu SD. Karena kan waktu SD itu nama Christopher tuh banyak banget sih. Oke. Ada Christopher A, Christopher B, Christopher C. Ada berapa jumlah Christopher berarti? Waktu itu aku sekelas ada 3 Christopher. Tiga Christopher. Oke. Banyak ya. Nah, jadi awalnya tuh guru SD ku tuh memutuskan buat panggil aku Gilbert. Oke. Gilbert. Nah, seiring berjalannya waktu, lama-lama mereka manggil Gilbert tuh kesusahan. Oke. Kemudian disingkat jadi CG. Sebenarnya namaku sendiri Christopher tuh dibilang pasaran juga enggak gitu. Karena di namaku tuh Christopher hanya ada 3. Oke. Nah, aku tanya ke papaku kan, kenapa kok Christopherku hanya ada 3H? Terus papaku bilang, ya papa typo waktu dulu nulis di akte. Nah, terus jadi ya typo ya. Iya, jadi kayak typo gitu. Harusnya kan hanya cuma 2. Oke. Nah, kalau masalah kuliah, aku kuliah di UKP, Petra, jurusan Teknik Industri. Dan sekarang aku kerja sebagai pekerja kantoran atau office worker. Berarti dulu kamu science ke? Waktu SMA? SMA aku IPS. Tapi kalau di Indo, Bisa nggak sih emang? ya, kalau di Iya, Indo, IPS bisa masuk ke teknik industri. Oke. Karena gini, Jim, kalau di teknik industri itu nggak kayak sipil yang harus banyak matematika yang kuat. Kalau di industri itu kita juga belajar ekonomi. Oh. Belajar ada desain juga. Lah, teknik industri itu kayak gimana sih kelebihan? Gampangnya gini, kalau di ekonomi ada finance, perhotelan, manajemen bisnis. Manajemen bisnis kan kayak belajar semuanya, kuliah semua. Ya sama, teknik industri juga gitu. Jadi aku belajar sedikit-sedikit, aku bisa kayak tentang sipil sedikit, arsitektur sedikit, cumanya nggak mendalami. Oke. Oh. UKP itu Universitas Kristen Petra. Petra, kan, Petra. ya? Ya, UKP kan Oke, ya, oke. Surabaya. Oh iya, Ge. Aku mau tanya. Iya, Karena iya. kan aku kuliah luar nih. Gimana sih cara sistem perkuliahan di Indonesia? Maksudku aku kayak sistem penilaiannya, pelajarannya, berapa SKS yang kamu ambil. Kalau masalah SKS, biasanya satu semester itu maksimal di 24. Nah, ini aku nggak tahu kebijakan siap di universitas itu sama Itu atau enggak. berapa tahun itu? 24 itu bisa 3,5. 3,5 tahun, 24 subjek. Iya. Oke. Oh enggak, maksudku kalau kamu ambil 24 SKS. selama 7 semester, kamu bisa lulus 3,5 tahun. Satu mata pelajaran itu nggak tentu satu SKS. Betul. Oh. Itu. Oke. Jadi contoh misalnya nih, Nggak paham. kalau misal di teknik industri pelajaran utamanya itu namanya itu PPIC. PPIC itu kayak planning inventory gitu loh. Oke. Pokoknya Iya, teknik iya. industri itu membahas tentang ketepatan. Jadi Oke. kalau mungkin di pikiran orang-orang dan termasuk pikiran teman-teman, teknik industri itu mungkin seperti pabrik kan. Pertama kali Oke. kalian dengar teknik industri, pasti kalian mikir tentang pabrik. Sebenarnya tuh enggak. Teknik industri itu perkuliahan yang membahas tentang produktivitas. Oke. Jadi produktivitas ini inti dari kuliah ini. Nah, pelajaran-pelajarannya support ke itu semua. Jadi sebenarnya nggak semuanya berhubungan dengan pabrik. Makanya dari itu, aku masuk ke teknik industri sendiri itu karena aku merasa lapangan pekerjaannya tuh luas. Aku bisa bekerja di macam-macam. Nah, kembali ke pertanyaan SKS tadi. Bener kayak katanya M. Misalnya tuh PPIC. Karena PPIC itu inti, kita bisa sampai 4 SKS. Oke, 4 SKS itu maksudnya 4 buku. 4 SKS itu dalam sekali pertemuan tuh 4 SKS. Jadi misalnya nih, biasanya kalau nggak salah satu SKS itu 50 menit. Oh, gitu. Nah, misalnya 4 SKS itu 3 tuh kelas, 1 praktikum. Oh. Nah, ada lagi misalnya kayak mata pelajaran yang bukan inti, contoh kayak mata kuliah umum. Kalau di UKP atau di Indo tuh biasanya tuh ada mata kuliah inti dan mata kuliah umum. Oke. Sama. Sama kan ya? Ada. Nah, mata kuliah umum itu seperti bahasa Indonesia, Ya. bahasa Inggris, TKN. TKN, filsafat Kamu agama. masih belajar kayak gitu Itu masih ya? belajar lagi. Oke, Nah, tapi itu oke. cuma 2 SKS. Iya, Kan iya. sedikit Iya. perbandingannya cuma 2 sama 4. Oke. Jadi kalau di UKP, aku nggak tahu kalau universitas lainnya ya, tapi kalau di UKP itu seperti itu. Aku mau tanya sih, Ki. Kayak aku pernah tahu kayak ada yang kayak kuliah itu bisa 4 tahun, yang 3,5 tahun, Iya. dan kamu tuh bisa tergantung kamu tuh mau ngambil berapa SKS dalam waktu 1 Semester, semester. ya. Nah, itu sistemnya gimana ya? Kok bisa 3,5 tahun, bisa 4 tahun? Jadi gini, waktu aku masuk semester 1, itu ada peraturan baru mulai semester 2. Jadi pas aku semester 1 dikasih tahu kalau GPA itu IPK, Iya. IPK-mu tuh Oke. di bawah 3, itu kamu nggak bisa ambil SKS lebih dari 20. Nah, itu yang menentukan mahasiswa tuh lulus 3,5 atau 4 tahun. Wah. Jadi let's say kamu dari semester 1
IP kamu 3, sekian, 3, sekian, 3, sekian. Berarti kamu kan bisa ambil 24. Nah, itu kamu bisa lulus 3,5 tahun. Wow. Nah, tapi bukan berarti orang-orang yang lulus 4 tahun itu GPA-nya di bawah 3. Karena gini, kalau di jurusan gue ya, di teknik industri, kita tuh ada yang namanya magang. Nah, magang ini experience yang dicari sama mahasiswa sih biasanya. Kalau di angkatanku, yang lulus, angkatanku tuh 100 sekian orang. Aku lupa pasnya berapa, cuma yang lulus 2,5 tahun cuma 2 orang. Oh. 2 orang cuma 3,5 tahun. Bukan berarti mereka nih yang IPK-nya tertinggi loh di angkatanku. Karena di angkatanku IPK-nya tertinggi pun itu lulusnya 4 tahun. Oke. Karena dia ngambil magang. Yap. Nah, perbedaannya gini. Kenapa kok banyak yang ngambil magang? Karena kalau di teknik industri, kalau magang kamu nggak buat skripsi, guys. Oh. Jadi kamu nggak ada skripsi. Kayak aku juga magang. Gila sih enak. Aku juga magang. Nah, terus apa yang jadi standar lulusanmu? Itu kamu magang plus kamu TA atau tugas akhir. Nah, tugas akhirmu itu cuma dari hasil laporan magang selama 6 bulan. Jadi kalau aku literally magang full 1 semester, 6 bulan gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih. Soalnya aku nggak tahu ya. Kalau di luar negeri kan aku beda kan sekolah luar negeri. Nah, apa sih yang namanya cum laude, sukma cum laude? Aku nggak ngerti itu. Oh, kalau di luar negeri nggak ada, Nggak nggak ada ada. gitu. Adanya graduated with distinction. Distinction Iya. tuh kayak Ya kayak sama sih sebenarnya. Sama, kalau sama lebih kayak ya, first apa gitu loh. Aku pernah tahu itu first apa gitu loh. Tahu nggak kamu? Nggak Yang tahu. kayak D itu kayak yang kayak first class gitu loh. Oh, first class of batch Iya. sekian itu. iya. Karena kayak Kayaknya yang, ada deh, yang, cuman yang kayak tinggi-tinggi Iya, itu iya, IPK-nya iya. itu ada kok. Soalnya adikku juga kan sekolah luar tuh. Oh. Dan dia itu dapat memang first class tuh kayak aku nggak tahu first class itu apa, aku nggak tanya lagi soalnya. Itu IPK-nya 3,8. Di atas 3,5 itu dapat itu kok. Kalau di Indo, Jim, honors, is it? Ya honors. Honors. Oh. Kalau di Indo itu kamu bisa disebut cum laude kalau IP kamu 3,51. Jadi 3,5 kos itu kalau nggak salah nggak dapet atau dapet ya aku lupa. 35. Jadi harus di atas 35 ya. Di atas 35. Oke. Kalau summa cum laude itu di atas 375. Sukma cum laude 375 atau 385 lupa ya. Oke. Pokoknya di atasnya lagi. 3,75 ya. Nah, biasanya kalau di UKP ya, yang kayak dapat yang summa cum laude itu ini top 10 lah. Top 10 dari setiap angkatan ya. Oh. Setiap angkatan. oke, Jadi itu oke. masuk industri, termasuk manajemen bisnis, sipil, arsitek. Oh. Itu nanti waktu wisuda itu bukan wisuda sih. Sebelum wisuda itu apa ya namanya ya? Yang pembagian Raport. bukan rapor apa sih? Aku tahu apa Aku namanya itu ya. lupa namanya. Yudisium. Yudisium. Aku lupa namanya. Waktu yudisium, itu kamu nanti naik ke panggung 10 ternama, terus nanti ada LCD gitu. Kamu berdiri aja, nanti keluar fotomu gede, terus GPA-mu itu berapa? IPK berapa? Oh, Jadi itu suatu kebanggaan sih, kalau Iya, memang iya. bisa. Orang tuanya yang bangga. Orang tanya, soalnya orang tua juga diundang kan, datang ke Iya, yudisium. betul. Orang tua bangga pasti. Oke, terus ada lagi yang cum laude lainnya? Nggak ada. Di atasnya 3,75. Nggak ada Nggak sih. ada. Meskipun IPK-nya 4,00 juga disebutnya summa cum laude. Iya. Oh, jadi summa cum laude paling tinggi ya? Summa cum laude istilahnya? paling tinggi. Oke. Kalau di Hang Tuah itu nggak ada sih kayak summa cum. Aku nggak tahu sih summa cum laude tapi ada atau enggak. Tapi kayak yang pasti ada cum laude tuh ada. Cuma kayak nanti tuh sistemnya tuh kayak 10 besar gitu loh. Dan 10 besarnya Hang Tuah tuh bisa sampai 39, 38, 39, 38. Ya, IPK-nya ini. IPK-nya. Jadi kayak kalau misalnya IPK-mu, aku sempat dapat IPS ya ini ya. IPS, per semester berarti ya? Ya IPS itu 393, tapi kayak nggak dapat gitu. Soalnya yang lainnya ada yang 397, 398, 395 gitu. Berarti banyak. perbandingannya tipis-tipis berarti ya? Iya. 0,0 sekian berarti ya? Ada yang gitu-gitu juga ada. Oke, pertanyaanku lagi. Terus gimana tahunya orang itu nggak lulus dari subjeknya? Maksudnya nggak lulus dari, nggak lulus sekolahnya gitu loh. Kan ada yang molor. Iya. Itu maksudnya IP-nya jelek banget berarti. Biasanya iya, biasanya tuh gini. Jadi kalau kan kayak tadi per SKS, bisa contoh pelajaran kalau waktu dulu di industri menurut yang paling sulit itu namanya statistika industri. Oke. Itu kayak boleh disebut momoknya sih pada waktu itu. Itu nggak lulus ketika di bawah standar. Kayak kalau kita SD namanya remedi. Kalau remedi kayaknya nggak bisa perulangan kan. Kalau remedi lulus. Nah kalau kuliah di Indo, kalau kamu fail ya kamu ulang satu mata pelajaran itu di next semester. Kalau semester next semester nggak buka pelajaran itu ya mulai lagi tahun depan. I see. Batasnya Nah. berapa itu? Batas apanya ini? Batas nilainya, kan? Batas nilai Iya, itu tuh. beda-beda pada mata kuliah. Biasanya kalau mata kuliah umum, Inggris dan lain-lain itu pasti C. Karena nggak sulit buat mendapatkan nilai B sampai ke A. I see. Nah, tapi buat mata kuliah yang inti, contoh kayak matematika,
matematika itu ada namanya kalkulus. Itu standarnya kalau di UKP itu D. Oh. D itu 44. Ya, jadi kalau kamu Itu nggak lulus ya D itu. betul. Jadi under Under 56, under 50, Oh, under 56. under 56. Yes. Under 56 nggak, itu termasuk D. Nah, kalau C sendiri tuh mulai dari 56 sampai 60 sekian aku lupa. Terus ada C+, ada B, ada B+, dan terakhir A. A itu 86 sampai 100. Oke. Nah, jadi biasanya kalau di Indo, UKP khususnya, itu ada tesnya otomatis kan. Tapi Oke. tesnya nggak cuma midterm sama final test. Oke. Kita kadang ada tes 1, kadang ada praktikum. Itu semua dicampur, baru keluar final grade. Oke, nice. Itu hampir sama sih ambil di Monash sih. Sama ya? Di- Kurang lebih ya, cara Di penilaian. luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu tadi kamu bilang 56. Iya. Kalau di luar negeri 58. Oh, mirip dari nempel ya? Jadi kan kamu bilangnya C ya, kan ada A, B, C, D kan grade-nya kan itu. Kalau kita enggak, kita pakai kayak high distinction, credit, pass, ambil satunya Fail. lagi bukan fail apa ya? Ya istilahnya fail sih, cuman Oke. apa ya? Aku lupa kata-katanya apa. Nah, kalau kita dapat 58, kalau nilai akhir kita 58 itu P. Itu B. P. Oh, P. Pass. Oh, pass. Artinya lulus. Tapi kalau keluarnya di bawah 58, ya good luck. Tapi kalau misalnya nilainya di atas 58, kan nilainya tinggi banget gitu juga tulisannya P. Oh enggak, kalau seandainya kredit itu 60. Kredit itu something. 60-an something kredit. Kalau distinction 70. Oh, berarti kalau misalnya dapat P itu maksudnya bukan lulus tapi lolos. 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 Nilaiku lolos, guys. Lolosnya. Kalau di atas 80 itu high distinction. Oh ya, distinction. Tuh. Agak beda memang ya. Ya itu Kak, nilainya sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma dibandingkan kalau misalnya di Indonesia itu dibagi A, B, C, D. A, B, C, D, betul. Lalu kayak gitu. ABCD. Betul. Nah, nanti ketika lulus semuanya terus dinilai semuanya itu namanya ada yang namanya IPK kalau kalian Iya, sebut. Nah, IPK. kalau di kita GPA. GPA kan ya tadi ya, Nah. GPA. Itu kalau cuma di bahasa Inggris kan. Iya, bahasa Yes. Inggris. Dan kalau itu GPA itu kan 1 sampai 4. Iya. Ada lagi namanya WAM. Aku lupa nilainya apa. Kalau nggak salah weight average apa gitu. Heeh. Nah, itu juga standarnya. Misalnya kita kayak rata-rata, nilai rata-rata. Satu kamu angkatan. berapa? Nggak, Perorangan. Ya, perorangan. Nah, jadi itu yang bakal menentukan nanti kamu gelar with high distinction atau gelar with distinction. Oh, jadi dua ya penilaiannya berarti. Loh, bukan IPK itu harusnya kan kayak sudah semuanya dibagi nggak sih? IPK itu kalau distandarkan 1 sampai 4 itu loh. Iya. Nah, nilai 4,0 itu IPK namanya. Tapi kita juga di rata-rata itu bakal nentuin kamu graduate with apa gitu. Oh, Ngerti nggak? alah, Jadi iya, di iya, rata-ratakan. iya, Kalau iya, kalian iya. keluarnya 70 ke atas, kalian ada tulisannya graduate with distinction. Iya. Gitu. Dan itu ya sama kayak kamu, bangga, yang bangga orang tuanya. Ya orang tuanya. Oke. Emang orang tuanya. Interesting. Betul. Oke, kayaknya itu aja sih dari aku. I see, interesting sih itu Stan. Nah, kalau kamu M, kenapa kok jadi dipanggil Emma? Ya sebenarnya kalau nama Emma itu sebenarnya itu kayak aku tuh dulu pas SMP SMA Sih. tuh dipanggil Emma. Emma itu cewek gak sih? Iya, makanya Iya, makanya ya. Kayak artisnya Emma Watson. Emma Watson. Dulu kan pas SD tuh ya dipanggil tuh Noel. Terus kan Noel, kayak aku oke. SMP SMA itu nggak tahu kenapa dipanggil Emma jadinya. Mungkin lebih enak sih ya. Kayak orang tuh manggil Emma tuh lebih gampang gitu mungkin. Namamu Nggak tahu ya. Emmanuel. Emmanuel nama Tapi aku itu. Noel pun Iya, juga agak aneh. Enggak lah, bagus lah Noel lah. Kan Noel harusnya. Loh, Noel kan kalau misalnya lebih gampang dipanggil Noel daripada Noel. Soalnya Oh, orang oke. tuh lebih gampang nginget. Iya, gitu. iya. Nah, sekarang tuh kayak aku tuh kalau misalnya sekarang tuh sering ngenalin diri memang ke Noel. Tapi kenapa kok akhirnya aku pilih Emma? Jadi ceritanya gini. Dulu tuh aku dulu kan ngospek gitu ya. Pas aku ngospeki, kalau pas aku pakai nama Noel, itu nggak ada yang tahu, guys. Atau kamu mau cari cewek? Kayaknya sih iya. Enggak dong, gitu. Kalau pas nama Emma, aku sempet tuh jadi kakak terseksi. Enak. Malah tadi kalau akal Berarti gitu. get someone attention ya berarti ya. Loh, Kayaknya tujuannya ke situ kayaknya. tapi kan emang kalau bisa di YouTube kan emang kayak gitu. Oke. Masuk akal kan? Oke. Jadi pakai Emma aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalnya backgroundku, kalau aku itu kuliah tuh di Hang Tuah. Nah, Dokter berarti ya? ya? Kedokteran aku ini, kedokteran umum. Nah, sekarang ini tuh masih di tahap akhir dari kuliahku. Jadi kayak sebenarnya aku belum sampai kerja sih. Tapi kayak ya sudah one step kayak maunya kerja gitu. One step closer ya, One guys, step ya. closer lah ya. Hampir. Cita-cita mau jadi dokter apa ya? Diamini dokter bedah lah ya. Amin. Dokter Amin. cinta. Dokter Dokter cinta. cinta.
Waduh, dokter cinta gimana? Pasangan aja nggak ada. Nggak usah ketawa kalian. Berarti ada rencana mau kerja di luar nggak? Kayak maksudnya apa di Surabaya atau nantinya gitu? Kalau itu masih belum tahu sih. Cuma ya kemungkinan besar nggak bisa di Surabaya pastinya. Iya Apalagi kan sih. internship Iya kan sih, benar-benar. harus di luar kota. Oh pasti ya. Apa itu namanya apa ya? Sumpah. Internship dokter ya. Iya, habis sumpah dokter nanti internship baru Oh. anu toh. Itu Baru pasti lulus. kayak di PLK pulau-pulau Enggak. di luar Surabaya. Terpencil, Enggak. terpencil gitu. Oh itu nggak selalu. Kalau internship enggak, kamu bisa milih internship. Bisa di Jawa, mungkin ada yang di Ponorogo, ada yang di Gresik itu ada. Ini kan nggak tahu jauh-jauh banget. Yang jauh itu namanya PTT nanti. Setelah internship kamu dapat pilihan, kamu mau PTT atau enggak. PTT itu apa? Singkatan dari apa? Pengabdian. Oh pengabdian. Aku nggak tahu singkatan dasarnya apa, lupa aku. Tapi kayak PTT kurang lebih pengabdian gitu. Berarti kalau internship itu dibayar nggak? Internship dibayar, tapi ya Oke. UMR Pak. UMR. Nah, masih mending nggak sih internship dibayar? Soalnya nggak semua internship nggak itu semua dibayar itu. loh. Internship dibayar semua kok. Betul. Kalau di tempatku di Petra dulu nggak sih? Betul. Oh, soalnya bukan kedokteran. Oh ya mungkin ya. Kita sebenarnya ya kak sekarang dia kayak kamu bilang kayak orang magang gitu. Magang kan kalian internship kan magang tuh ya. Betul, betul. Aku tuh magang tuh beda lagi. Orang sih nganggap magang tuh dokter muda sekarang ini tuh aku tuh dianggap magang sering kali gitu. Makan tapi di Surabaya. Di Surabaya kan di rumah sakit yang kayak belajar gitu loh intinya. Belajar sambil magang. Jadi kayak asisten dokter gitu lain. ya kayak semacam asisten dokter Oh, gitu. iya, lah. iya, iya. Tapi belum dokter. I see. Nah, kurang lebih aku kayak gitu sih. Kalau Jimbo gimana? Kenapa kok bisa dipanggil Jimbo? Nah, ini ceritanya lucu, guys. Apa? Dulu kan waktu SMP itu kan kita akalnya minta ampun lah. Iya, Nah, SMA. masa-masa nakal Ya, SMP SMA. Remaja-remaja baru gede gitu Iya, kan. iya. Kan kita suka manggil nama temen itu pakai nama orang tua gitu. Iya. Jimbo sama orang tua. Iya, iya. Bukan dong. Kami Ya, sama Tapi gini. Nama orang tua aku tuh Jamie sebenarnya. Jamie. Nah, kalian kan pada saat zamanku SMP itu yang terkenal itu filmnya kan ada film kartun namanya Jimmy Neutron. Oh iya, tahu Ingat tahu ya, Jimmy guys? Neutron. Tahu Iya, kan? tahu Jimmy Neutron. Nah, Jimmy Neutron itu panggilannya dari papanya itu kan Jimbo. Nah, dari situ awal mulanya pertama manggil Jimmy, tapi karena orang tua aku itu kan donatur sekolah juga pada saat itu. Pas datang kan sungkan dong manggilnya Jimmy kan pasti apaan sih ini pasti nolak gitu loh. Teman-temanku pada sungkan. Akhirnya dia berkreasi manggilnya Jimbo. Supaya orang tua aku nggak kerasa gitu loh. Ceritanya seperti itu. Tapi Jimbo sama Felix jauh banget tuh ya. Iya, Kan pada mirip-mirip banget. ya. Kenapa aku kok dipanggil Jimbo dan melekat? Karena bentuk faceku itu kayak Jimmy Neutron. gitu Tapi loh. kalau dipikir itu mirip Iya, ya. lumayan. Iya. Ada kemiripan Kayak di Jimmy sana. Neutron. Cuma kurang rambutnya aja. Iya, Ya, rambutnya tapi sih, ada- Dulu jambol guys. Tapi sekarang udah. Mata bantu buat sekarang. Nah, jadi itu lucu banget sih ceritanya. Interesting. Loh, kalau kuliahnya gimana? Oh, kalau aku kuliahnya sih di Monash University di Melbourne. Nggak level kita. Nggak level kita. Apalah kita ini. Lah, bukan berarti kita kuliah di luar, bukan berarti kita lebih hebat daripada kalian berdua gitu loh, belum tentu juga. Tapi kuliah di luar tetap. Tapi kuliah. Ya, interestingnya kalau kuliah di luar itu kalian bisa lebih mandiri sih, karena di luar kan nggak ada pembantu. Lepas orang tua ya? Nggak ada pembantu, apalagi pertama-tama aku nggak ada mobil, terus kayak apartemen harus nyari sendiri, ngerent dan everything, itu benar-benar ngurus sendiri gitu loh. Jadi itu membuat kamu terpaksa untuk mandiri, bisa belajar masak, bisa belajar mengatur keuangan, bisa ya kamu belajar gimana sih caranya dari tempat tinggal ke sekolah itu gimana caranya, perginya bagaimana. Jadi kamu harus ngatur waktu juga. Jadi banyak hal yang kamu pelajari sebenarnya kalau kamu sekolah luar gitu loh. Loh, tapi kalau kamu waktu dulu nggak ada mobil berarti jalan. Soalnya kalau Jalan. aku tahu beberapa temanku yang kuliah di sana, rata-rata mereka juga pakai tram sih. Betul. Nah, sekolah aku ini Monash itu aku Monashnya yang paling jauh juga. Monash Clayton. Jadi itu pusat universitas. Kelihatan tuh nama jalan. Clayton itu nama daerah, suburb. Oh, nama daerah. suburb. Jadi kayak misalnya kan ada namanya Surabaya Utara, Oh, Surabaya iya. Timur, Surabaya Iya, Barat, Surabaya Tengah. Nah, itu kayak nama suatu daerah. Jadi istilahnya kalau dari Melbourne ke Clayton itu kayak sama kayak mungkin ya, itu sama kayak Surabaya ke Sidoarjo. Oh, lumayan jauh berarti. Lumayan jauh. Makanya harus. Loh, kalau Yes. naik tram atau jalan itu berapa lama dulu? Berapa kali Jim? Kalau aku ya dulu karena kan tinggalku itu di CBD area, di pusatnya city-nya. CBD itu Central Business District. Oh, oke. Nah, itu kayak di tengah-tengah kota gitu loh, benar-benar kotanya. Aku tinggal di situ apartemenku. Nah, terus kalau perjalanan dari tempatku sampai ke Clayton itu makan waktu dari jalan tambah tram kita pakai train ya. Jalan, train, bus baru masuk sekolah. Total 45 menit. Wih, panjang. Lumayan lama. Tapi bisa lebih, guys. Itu jeleknya. Kenapa?
kita nggak pernah tahu schedule-nya train. Kalau kita telat datang, misalnya schedule train, Ketinggalan train ya. nah, terus belum lagi kayak tiba-tiba auto service, kan kita kan nggak pernah tahu. Loh, tapi gitu kayak nggak ada yang kayak pastinya jam berapa sampai jam berapa gitu. Ada, namanya timetable itu pasti ada. Tapi ketika kita sampai sana kan kadang ya namanya orang Indo mepet-mepet sana trennya iya sih. apa sering kali kayak sampai sana lo trennya udah jalan. Iya. Nah kayak gitu tuh nunggu 30 menit lagi. Nah kalau udah kayak gitu pasti telat. Bro, itu salah siapa tadi? Tapi juga ada juga bukan kesalahanku. Jadi dalam arti kalau kita datang tiba-tiba schedule-nya nggak ada. Terus tulisannya auto service. Mungkin ada kendala suatu. Nah, gitu masalah terus teknis. ya apa kamu, Cim? Kamu taksi. Ya enggak sih ya. Taksi mahal kan? Pasti. Mahal banget. mahal. Kalau dari tempatku ke sana naik taksi itu bisa sampai $200 loh. 2 juta berarti. Iya, benar-benar. Juta, Pak. Benar jauh. Mahal gitu. Mahal ya. Benar. Mahal banget. Nah, aku sih nggak mau keluar segitu banyak sih. Iya. Anyway, ya bakal aku tetap datang. Kalaupun aku telat ya sudah. Karena anyway sekolah itu ada jamnya juga loh guys. Jadi bedanya kalau aku nggak tahu di Indo gimana ya. Tapi kalau aku di luar negeri di Melbourne itu sekolahnya gini. Aku cuma 1 semester 4 subjek doang. Oh, dikit ya? Dikit banget. Dan 4 subjek itu mempelajari 1 buku. Full, satu buku. Oke. Biasa 1 buku itu 13 chapter, biasa kayak gitu. Nah, terus 4 subjek ini punya 2 kelas tiap-tiap masing subjek. 1 tutorial, satunya lecture. Berarti seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, betul. Per subjek ya? Betul, per subjek seminggu 2 kali. Nah, terus berarti aku punya 8 kelas dong. Berarti itu. Nah, bedanya lecture sama tutorial ada apa? Lecture itu kayak kita dikumpulin di suatu teater, kita dengerin satu lecture itu berbicara. Jadi semua orang yang ngambil satu subjek itu dikumpulin satu ruangan besar teater room dan kita dengerin guru itu. Nah kalau tutorial kita ada gurunya sendiri-sendiri, tutornya sendiri-sendiri. Kita masuk dalam kelas, dia cuman paling satu guru 20 orang, gitu. Nah, itu bedanya. Jadi kan lebih private class ya. Jadi apa yang dijelaskan di lecture kita kayak assignment-nya di tutorial gitu. Jadi latihannya di tutorial, dijelaskannya bareng-bareng di lecture seperti itu. Di UKP nggak gitu ta? Di UKP enggak sih. Kalau di UKP itu namanya SKS kan, barang itu kurang lebih 20-an lah. 20, tapi itu banyak mata pelajaran. Kadang aku pernah 1 semester tuh sampai 9 subjek. Oke. Jadi kadang seminggu itu pasti cuma sekali. Jadi jarang yang sampai seminggu itu 2 subjek diulang itu nggak ada. Dan nggak ada kayak private class apa itu nggak ada. Tapi kadang ada kayak sama asdos sih, asisten dosen itu yang ngajarin kita kayak ngadain kelas khusus. Tapi itu nggak wajib sifatnya. Kalau mau boleh datang, kalau nggak mau nggak datang, nggak apa-apa. Kalau di Hang Tuah itu soalnya ada mirip kayak yang Di sistemnya Melbourne. di Melbourne ini. Kayak ada yang kayak lecture sendiri, yang kelasnya banyak 200 orang Kak, satu angkatanku. Terus ada juga yang dibagi 10 orang 10 orang. 10 sampai 15 orang lebih itu dibagi kayak satu kelas gitu loh. Dan itu satu lecturer sendiri gitu, satu dosen sendiri. Itu makanya kayak kalau lecture kita nggak harus datang sebenarnya. Karena lecture itu bakal recorded online. Jadi kalaupun kita misalnya schedule kita jam 9 pagi, ternyata jadi pembagian kelas itu randomly. Kalian itu cuma tinggal pilih kalian prefer guru yang mana. Sedangkan kita kan international student, kita kan nggak tapi ngerti guru yang mana, yang cocok di mana. Ya kita asal-asal milih aja, pokoknya nyesuaiin dengan waktunya aja. Jadwalnya. Nah kita sebelum menentukan kelas itu menentukan waktu mana yang kamu preferable. Itu dari Monash seperti itu, ada sistemnya sendiri. Nah nanti auto generating schedule kamu kayak gimana gitu. Nah keluarlah misalnya jam 9 pagi aku ada lecture, tapi waduh aku malamnya kerja nih, habis kerja capek banget. Aku mau skip, aku bisa skip. Karena itu bakal recorded online gitu loh. Jadi ketika kalian mau exam, kalian bisa review lagi di recorded online. Cuman jeleknya pada saat lecture itu kan juga ada pembagian kertas soal, kertas apa gitu kan. Pada saat dibahas di situ. Nah kita nggak tahu itu apa gitu, karena kita nggak datang. Itu jeleknya gitu. Loh, kamu di mana sambil jurusan apa emang, Jim? Aku ngambil jurusan 2, double major guys, accounting and finance. Double major itu kayak double degree lain. Double degree itu beda. Kalau double major itu kamu 1 degree, tapi kamu memusatkan dua kriteria yang kalian mau ambil. Tapi kalau double degree, kamu ambil 2 jurusan. Jadi nanti kalau bedanya adalah double degree, ketika kamu lulus nanti nama kamu ada 2. Jadi misalnya kamu ambil economics dan accounting gitu. Jadi kalau keluarnya Bachelor of Accounting and Bachelor of Economics. Tapi kalau karena aku ngambilnya commerce, jadi Bachelor of Commerce majoring in accounting and finance. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu kan kayak kemarin aku ada temanku juga cerita sih, kalau yang ada
apa namanya yang kayak jurusan major sama jurusan minor. Yes. Jadi kayak kalau misalnya jurusan major sama minor itu kayak kamu dapat 2 gelar, tapi sebenarnya kalau di sana itu dihitungnya bukan kamu double degree kayak di Indonesia. Di Indonesia soalnya kan nggak ada gitu. Yes. Itu sih. Sebenarnya bukan seperti itu, Sam. Memang ada 2 major and minor. Jadi ketika kita ngambil suatu subjek, kita itu ada majornya apa, minornya itu terserah. Minornya itu bisa bahasa, bisa apa. Sebenarnya minor itu bukan major gitu loh. Minor ini cuman mungkin kamu untuk memperbaiki nilaimu, kamu bisanya di subjek apa gitu. Nah itu untuk memperbaiki nilai aja. Cuman kalau aku for myself itu rugi banget kalau aku ngambil jurusan kayak misalnya bahasa Indonesia. Iyalah. Buat apa Iya, gitu iya, loh. iya, Itu cuma iya. memperbaiki. Kita bayar $4.000, 4.000 sekian, 4.250 untuk per subjeknya pada saat itu ya. Buat apa kita ngambil sesuatu subjek yang gampang banget Iya, gitu iya. loh? Buat apa? Kalau aku sih daripada aku buang duit orang tua, ya aku mending ngambil sesuatu hal yang aku belum pernah pelajarin atau interesting tuh belajar gitu loh. Jadi contoh aku ngambilnya business law, tax law gitu. Interesting sih emang. Kalau kerjaan guys, aku kerjanya ya pengusaha sih, buka toko furniture sih guys. Loh, kan gini Jim. Kalau banyak pepatah orang bilang, katanya orang kalau mau kerja nggak perlu kuliah. Terus juga ada orang yang bilang sengaja kuliah di luar tuh cuma buat ambil seneng-senengnya aja. Nah menurutmu kan kamu kuliah di luar, menurutmu yang kamu pelajari di luar tuh apakah berguna di kerjaanmu di Indo sekarang? Sebenarnya enggak. Ilmu yang aku dapat semuanya itu enggak bakal kita pakai di pekerjaan apapun itu, whatsoever itu menurutku ya. Tapi cara berpikirnya guys, the way you thinking Beda ya jadinya? beda banget. Setidaknya kalau kita bandingin aku kuliah di luar dan aku sama teman-temanku yang kuliah di dalam, cara berpikirnya beda. Dalam hal misalnya, oh gimana sih cara kamu mengatur keuangan? Nah, aku udah biasa dengan mengatur keuanganku yang dimana terpaksa banget. Nah, caranya mungkin beda gitu loh. The way-nya beda. Aku nggak tahu mana yang lebih efektif dan efisien nih. Cuman aku tahunya kita berbeda pasti cara mengatur Pasti, keuangan. Pasti. Tapi kalau gitu bukannya kalau misalnya kayak kita misalnya kayak sama-sama di Indonesia tapi beda kota itu juga sebenarnya sistemnya kurang lebih sama nggak sih kalau misalnya apa yang dikatakan Jimbo itu? Kayak misalnya kan mengatur keuangan misalnya aku kayak kan asli Surabaya, kuliahnya aku misalnya di daerah Jakarta lah, kan hasilnya juga kurang lebih sama gitu mengatur keuangan enggak? Nah. Betul sih, cuman mungkin apa yang aku dapat di sana itu agak berbeda gitu loh. Kan di sana kan kayak aku pelajari banyak, mungkin dari mata keuangannya udah berbeda, ya kan? Berarti aku udah bisa berpikir, oh kalau Indo convert ke dolar berapa, dolar convert ke Indo berapa itu udah berbeda gitu. Jadi aku udah bener-bener beda. Mungkin yang paling efek adalah mungkin di ekspor dan impor itu bakal efek banget sih, kayak gitu-gitu, currency rates dan semuanya. Jadi cara mengatur keuangannya bakal bedanya. Oh kalau aku pakai duit dolar tak convert ke Indo, contoh gini gampang guys. Misalnya nih, the way thinkingnya ya, aku bayar orang 100.000 Indo per hari. Bagiku murah banget. Indo itu murah banget. Saya kan biasa itu pakai Aussie dollar. Yes, it is. Jadi ketika aku membayar orang itu, aku bakal murah banget kok. Dan mereka mereka memberikan aku pekerjaannya itu sama-sama baik gitu loh. Nah, tapi aku bayarnya murah. Tuh, aku pikir aku nggak ragu-ragu untuk bayar orang. Oh gitu. iya. Jadi lebih ke soft skill ya. Yes, Lebih ke soft salah skill. satunya itu, salah satu. Iya. Soalnya memang kalau aku tanya dari beberapa orang, kayak dari hal yang mereka pelajari di kuliah itu nggak selalu relevan sama apa yang mereka kerjakan sekarang. Kan jarang kan orang yang kuliah misalnya contoh di ekonomi, terus kemudian misalnya juga masuk ke bidang ekonomi. Sih. Betul. Kecil kedokteran ya. Jadi dokter, ya sih. Harusnya dokter kan lulus. dokter kuliah kan lama, 8 tahun. Betul. 7 tahun. Lah kamu kuliah 7 tahun terus kemudian nggak jadi dokter kan juga. Sebenarnya Buang-buang kalau kuliah waktu itu 6 tahun, tapi kayak tambah 1 tahun itu yang di internship yang pengabdian. Yang di luar tuh ya. Yang internship. Oh iya. Iya. Internshipnya harus di luar tuh. Iya, yang di Ya, luar kota. Yang di luar kota ya. Nah, itu. Dulu itu aku mau jadi dokter guys sebenarnya. Sumpah. Sungguhan guys. Dokter apa ini? Dokter cabul Kecantikan. ya. Cabul. Dokter kecantikan guys. Loh, Tapi emang kamu into fashion tadi? Kok kamu sampai mau masuk ke dokter kecantikan? dulu tuh sebenarnya aku suka sains banget. Oh, iya, Sains aku oke. suka bol. Terus aku bilang ke bapakku, "Pak, aku kayak mau jadi dokter." Ya kan? Terus bapakku tanya, "Mau dokter apa?" Ini untuk SMA ya berarti? SMA. SMA. Terus bapakku bilang, terus tanya kan, "Bapak mau jadi dokter apa?" Aku bilang kecantikan dong. Ya, terus bapakku bilang, "Oke, kecantikan. Yang pertama kamu nggak bisa keluar luar." Aku langsung mikir guys, nggak boleh keluar luar guys. Jadi kuliahnya di dalam. Di Surabaya. Di Surabaya. Indonesia lah. Di WM, dia bilang WM, masuk WM. Oke, aku langsung mikir-mikir lagi gitu. Terus yang paling penting dia ngingetin aku, kamu harus punya jiwa dokter apa jadi dokter. Iya. Bener sih. banget sih. Jangan sampai kamu itu kecantol
klienmu sendiri, customer sendiri. Tapi aku kan takut kan, aku kan gampang jatuh cinta guys, jujur aja. Tapi bener banget sih kata-kata itu. Jadi Karena aku takut pol. kamu sebagai dokter itu kayak bener-bener harus mandang pasien ya pasien. Nggak boleh lebih ya. Nggak boleh lebih. Soalnya kayak ketika kamu mandang itu lebih, cara berpikirmu itu akan berbeda. Beda. Soalnya itu akan mempengaruhi kamu bakal kasih Betul. gimana ke pasienmu. Betul. Tindakanmu ke pasien itu. Oke. Sama halnya kan kenapa pasien tuh kayak nggak boleh keluarga sendiri, pasangan sendiri. Itu nggak boleh bener-bener. Kecuali kalau misalnya memang kecantikan itu kan beda cerita ya. Kalau dokter-dokter yang kayak bedah, opjin semuanya kan nggak boleh kayak kerabat sendiri. Soalnya kan kayak ketika kamu mengoperasi lah contohnya kayak papamu sendiri. Kan kamu nggak akan bisa tenang hatimu. Iya Betul, sih, betul. kamu lebih takut salah dan lain sebagainya ya. Betul. Dan itu akan membuat semua pikiranmu tuh kacau. Maka dari itu, ketika kamu berpikir tentang pasien, pasien itu adalah pasien. Dan kamu harus melakukan the best untuk pasien itu. Gitu loh. Oke. Kurang lebih gitu sih. Yes, ya, aku setuju banget sama MC. Hmm. Jiwa dokter itu harus ada. Nah, pada saat itu karena menurutku juga, menurut papaku aku terlalu gampang jatuh cinta, jadi kayak oke. Ya, terus- Lagian dokter kecantikan tuh lebih pasiennya lebih banyak cewek ya sih. Banyak cewek Banyak pasti. cewek. Kecantikan tuh kayak apa sih? Facial, bukan Like- facial ya, kayak operasi ya. Facial. Klinik, Facial tuh facial, masuk. Facial tuh masuk ya? Yes. Facial, Semua laser. kecantikan ya. Kayak kamu yang Sedot lemak pun itu yang juga vitamin termasuk. C. Yes, suntik vitamin C, Ya, vitamin everything. C. Loh, kalau dokter kecantikan ini kuliahnya berapa lama ya? Kuliah dokter kecantikan tuh sebenarnya kayak kamu itu kuliah kayak di Korea sih biasanya itu. Kayak Dokter maksudnya umumnya tetap 4 tahun kan? biasanya tetap sama. Awalnya sama kan ya? Awalnya tetap kayak dokter umum biasa gitu. 7 tahun kan totalnya semua. Terus nanti kalau misalnya dokter kecantikan biasanya itu orang tuh kayak kursus bukan dokter. Tapi kalau misalnya ada juga dokter kulit kelamin tuh bisa juga kamu ngambil itu. Tapi kalau misalnya memang kamu memang pengen cuma kecantikan aja, seringkali orang itu cuma dokter umum gelarnya, tapi dia ada kursus kuliah kemana, Spesialis in bla bla bla. Ya. Enggak, kamu nggak dapat gelar spesialis. Beda kan? Beda. Kecantikan bukan Iya. spesialis kan? Ahli biasanya Oh, ngomongnya. ahli. Ahli kecantikan gitu-gitu. Oke. Tapi kebanyakan memang dokter umum biasa sih kalau kecantikan. Oke, semoga lulus dengan baik ya dokternya. Best of luck ya, Em. Thank you guys Amin. ya. Oke, menurut kalian guys, kuliah di luar gimana sih? Menurut kalian lebih guna kuliah di Indo atau kuliah di luar sih? Komen ya. Teman-teman dokter juga jangan lupa komen ya. Thank you for watching. Dan jangan lupa Like, And subscribe. See you.